Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. Far from the others, close to each other. In the daylight, when the sun is shining. In the late night, when the moon is bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, semoga sehat selalu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mary Widya Kusuma Wardani, NPM 1913024001. Saya berasal dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video praktikum tentang persilangan dihibrid. Tujuan dari praktikum ini adalah agar teman-teman dapat mengetahui mekanisme persilangan dihibrid. Tunggu. Sebelumnya, apa teman-teman sudah tahu apa itu persilangan dihibrid? Ayo, ada yang tahu? Oke, baiklah. Jadi, persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat berbeda. Misalnya, persilangan antara tanaman eksis berbiji bulat dan berwarna hijau dengan tanaman eksis berbiji kusut berwarna coklat. Jika pada video-video praktikum pada umumnya menggunakan kancing gamet sebagai bahan praktikum, maka di sini saya akan menggunakan sebuah kertas, lalu ada pena dan gunting sebagai alat dan bahan untuk praktikum. Jadi nanti kertas ini akan dipotong-potong, lalu akan diberikan tanda B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jadi itu sebanyak 16 kertas B besar, 16 kertas B kecil, 16 M besar, dan 16 M kecil. Lalu kemudian akan saya pasangkan. Seperti apa video praktikumnya? Mari kita tonton. Karena ini praktikumnya sangat sederhana dan semoga bisa dilakuin juga sama teman-teman di rumah. Jadi saya menggunakan bahan-bahan yang sederhana juga. Ada gunting yang sangat mudah ditemukan dan saya yakin di setiap rumah ada. Lalu ada pena, lalu ada kertas. Alat dan bahannya kan tadi ada gunting dan kertas. Guntingnya tadi berfungsi untuk memotong kertas jadi kecil-kecil. Di sini ada B 16, B kecilnya 16, M besarnya 16, M kecilnya 16. Satu ini dinamakan dengan gen. Jadi kita akan memberi kode B besar sebanyak 16 kali. Jika di praktikum orang-orang pada umumnya ini kita menggunakan kancing gamet untuk membuat dana, jadi kita menggunakan kertas tadi ya. Jadi kertas tadi udah diberi kode gen, ini sebagai analogi gennya. Kertas satu ada B sebanyak 16, lalu yang kedua ada B kecil sebanyak 16, ada M besar sebanyak 16, dan ada M kecil sebanyak 16. Lalu dari setiap gen ini akan kita pasangkan. Pasangan dari gen ini disebut dengan gamet. Jadi di sini kita ada gametnya 4, ada B besar M besar, B kecil M kecil, B kecil M besar, dan ada B kecil M kecil. Kita pasangkan ya. Ini setiap ini B besar M besar ini akan dikelompokkan ke A dan kelompok B. Jadi nanti ada B besar M besar 4 pasang di kelompok A dan ada B besar M besar di kelompok B 4 pasang juga. Sekarang kita akan mengkelompokkannya ya. B besar M besar. Karena kini kita hanya menggunakan kertas, jadi bisa kita bentuk seperti ini aja. Ini 4 pasang, ada 4 pasang. Usahakan agar kertasnya ini
tidak akan lepas karena nanti kita akan ada pengambilan secara aktif. Ini juga nggak apa-apa, kayak bikin chill lock. Dibenerin ya, soalnya kalau dia lepas nanti praktikum kita gagal. Nah, ini sudah dikelompokkan. Di kelompok A ada B besar M besar 4, B besar M kecil 4, dan ada B kecil M besar 4, dan ada B kecil M kecilnya 4. Kita juga buat gamet yang sama, pasangan gamet yang sama di kelompok B ya teman-teman. Sama kayak tadi, ada B besar, ada M besar, setelah kita memasangkan gamet dan mengelompokkannya ke A dan B, di sini ada B besar M besar 4, B kecil M besarnya 4, B kecil M kecil 4, B besar M kecil 4. Di kelompok B juga sama. Lalu kita mencampur kayak lagi goreng nasi. Kita campurin tapi pelan-pelan biar pasangannya kan nggak bisa. Setelah kita campur, kita mengambil satu pasang gamet di A dan satu pasang gamet di B. Lalu hasil kombinasinya kita tulis ya. Kita ambilnya secara acak kalau bisa sambil merem. Di sini ada B dari kelompok A, B besar, lalu ada M besar. Sedangkan di kelompok B ini ada B besar, M kecil. Jadi susun
susunan menulisnya adalah B besar, M besar, dan M kecil. Kita tulis ya. Jadi keturunan pertamanya adalah B besar, M besar, M kecil. Nah, kita singkirkan, kita pengambilan secara acak lagi. Jadi nanti mungkin kakak akan melakukan pengambilan kombinasi ini untuk contoh 5 kombinasi, karena kan yang penting adalah kalian mengetahui langkah-langkah kerjanya. Nih, dari kelompok A ada B besar, ada M besar, M kecil maaf, aduh tipe-tipe ngomong juga bisa tips. Di kelompok B ada B besar, juga ada M kecil. Jadi gimana nih susunannya? Jadi susunannya adalah B besar, M besar, M kecil. Kita tulis ya. B besar, M kecil, M kecil. Ini untuk keturunan keduanya. Jadi nanti ada 16 keturunan. Selanjutnya kita ambil di tengah. Di sini dari kelompok ini ada B kecil, M besar, B besar, kalau kalian mau buat tabel, ini juga bisa banget buat tabel karena lebih mudah buat tabel ya. Ini M kecil, jadi susunannya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ditulis B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kita kakak singkirin. Jadi nanti kan kita sudah mengambil secara acak dan kombinasinya ditulis, akan diperoleh hasil seperti ini. Jadi untuk hasil keturunan fenotip F2 adalah karena B besar tadi ini melambangkan hijau, B kecilnya itu kuning, M besarnya merah, dan M kecilnya putih. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa keturunannya nanti akan hijau merahnya 9, hijau putihnya 3, kuning merahnya 3, kuning putihnya 1. Itu nanti dihitung kayak B besar, B kecil, M besar, M kecil ada berapa, kayak gitu ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Jadi hasil akhirnya adalah hasil keturunan fenotip F2 nya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami mekanisme persilangan di hibrid. Sekian dari kakak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.